Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah berbicara. Perkenalkan, saya Fahma Aisyah Putri Alwa. Dan saya Silvi Bahria. Dan saya Kalisa Kadia Maulana. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial kita, Kak Fatma Cita. Halo. Nah, di video kali ini kita akan sharing session nih bersama Kak Fatma Cita sebagai alumnus dari UIN Jakarta. Silakan dong Kak, perkenalkan dirinya. Halo semua, kenalin nama aku Fatma. Aku alumni PBSI UIN Jakarta. Aku masuk ke UIN tuh tahun 2020 dan lulus tahun di 2024. Saat ini kesibukan aku sebagai seorang guru sekolah SMA dan juga pengajar BIPA atau Bahasa Indonesia Penutur Asing. Wah, keren banget nih Kak. Udah jadi guru BIPA sekaligus guru Bahasa Indonesia di SMA. By the way nih guys, Kak Fatma ini kerja sebagai guru di bilingual school ya. Ya, mantap banget. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih motivasi awal kakak untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi? Motivasi awal untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, teman-teman tahu ya, kita tuh udah familiar banget sama yang namanya pepatah, senjata untuk mengubah dunia adalah pendidikan. Nah, makanya dari situ, untuk menjadi orang yang bermanfaat bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain, salah satunya melalui pendidikan. Dan itu jadi tentu jadi motivasi semua orang untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu. Oke, jadi pendidikan ini sebagai tombak atau peran utama kita nih, apalagi itu sebagai motivasi terkuat kita untuk menjalankan pendidikan yang lebih tinggi. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, pendapat kakak tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan itu apa sih? Oke, jadi pendidikan tuh penting banget, bukan cuma buat laki-laki tapi juga buat perempuan. Zaman dulu ya, pahlawan-pahlawan kita tuh udah sebegitu berjuangnya untuk pendidikan perempuan. Karena apa? Perempuan itu guys, bukan cuma sebagai orang yang melahirkan, tapi orang yang membentuk peradaban gitu. Jadi dari perempuan lah anak-anak lahir. Teman-teman mungkin tahu penelitian kalau misalkan kecerdasan anak itu lahir dari ibunya. Nah gitu. Gimana kita mau melahirkan generasi yang cerdas kalau kita sendiri sebagai ibu tidak mempersiapkan dengan baik? Kalaupun nantinya kita tidak menjadi ibu atau masih sendiri ya sekarang yang belum menjadi seorang ibu, pendidikan bukan cuma bermanfaat buat kita sendiri doang, tapi gimana kita memberi dampak kepada orang lain, kepada komunitas, dan membuat kehidupan yang lebih baik untuk sesama semuanya. Bener banget nih Kak Fatma, bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga sangat berpegang teguh dalam yang namanya dunia pendidikan. Contohnya adalah Raden Ajeng Kartini yang sudah lebih dulu memperjuangkan pendidikannya. Kemudian juga sudah banyak ya hadis ataupun ilmu-ilmu agama gitu, bahwa ibu ini atau perempuan itu adalah madrasah pertama anak. Jadi walaupun kita tidak jadi ibu, kita juga bisa mengajarkan adik atau komunitas dan lain sebagainya. Berpendidikan tinggi juga bukan berarti semena-mena hanya mencari gelar ya Kak. Perempuan juga bisa menyebar pengetahuannya ke komunitas dan lain sebagainya. Ada gak sih Kak tantangan terbesar yang kakak hadapi selama kuliah, dan gimana sih caranya berbagi waktu antara belajar, keluarga, serta kehidupan bersosial seperti itu? Pertanyaannya dua ya berarti ya. Yang pertama cara bagi waktu dan tantangan. Pertama soal tantangan. Pasti teman-teman di sini semua yang ngerasain, apalagi kalian semester 2, ketiga ya. Pasti tuh bakal lagi hektik-hektiknya yang namanya kuliah, organisasi, dan mungkin beberapa teman-teman juga ada yang kerja. Dulu aku juga kerja juga. Sebenarnya kalau yang disebut tantangan itu semua orang pasti sama, capek fisiknya. Tapi di balik fisik yang capek itu, gimana kita manage mental kita, mengatur mental kita supaya tetap sehat. Dan itulah fungsinya orang-orang yang juga akan kita support dari teman-teman, keluarga, dan peran-peran lain yang juga mendukung proses kita dalam perkuliahan. Aku sih waktu kuliah aku selalu mikir, aku nggak harus kejar semuanya dalam satu waktu. Pasti ada rasa insecure karena orang-orang lain tuh pace-nya lebih cepat daripada kita. Tapi kita kan hidup bukan buat lomba ya.
Kita hidup tuh lomba sama diri kita sendiri, challenge-nya ke diri kita sendiri. Yang mana kalau kita nggak lebih baik dari kemarin, ya buat apa? Kita nggak lagi lomba sama semua orang kok gitu. Jadi jawabannya adalah tantangannya di mental, dan tipsnya supaya bisa sebagai itu semua menyehatkan mental juga. Oke, untuk cara bagi waktunya, teman-teman pasti sini sudah tahu yang namanya skala prioritas. Saat kita lagi dibutuhkan di perkuliahan, maka kita akan all out di perkuliahan. Pun kalau kita sedang diperlukan di organisasi atau di keluarga. Dimana kalau saat itu peran yang datang itu berdatangan nih barengan. Tentunya kita melihat meskipun berdatangan bareng, pasti ada yang mana yang prioritasnya lebih tinggi. Misalnya di keluarga nih, di keluarga lagi ada arisan keluarga, itu kan kita bisa dibutuhkan peran untuk membantu ya. Di sisi lain ada tugas kelompok yang mungkin nilainya itu berpengaruh sama nilai performa kita di perkuliahan. Tentunya kita harus belajar komunikasi lagi nih sama keluarga, gimana caranya untuk bisa mengerti, atau mungkin kita sebelum pergi ada kontribusi dulu ke keluarga sebelum ke perkuliahan. Jadi semuanya tetap terbagi dengan rata tanpa ada yang merasa terdiskreditkan gitu. Selanjutnya, tips ataupun nasihat untuk kami para mahasiswa semester awal dalam menyiapkan strategi yang tepat agar dapat bertahan di dunia perkuliahan. Berat nih pertanyaannya. Saran ya buat teman-teman. Gini teman-teman, yang namanya kuliah itu kalian tuh maraton, bukan sprint. Kenapa maraton? Dari awal sampai akhir usahakan konsisten, bukan sprint. Kalau sprint itu di awal cepet tapi ke belakangnya demotivasi, itu yang bahaya. Jangan sampai di semester 1 sampai 3 yang awal-awal itu sangat ambis banget, tapi di belakangnya demotivasi. Itu sering banget tuh, apalagi masa-masa skripsi. Makanya jangan terlalu ambis di awal, tapi atur pace-nya. Kalau misalkan kalian emang pengen cepet dari awal, pastiin diri kalian memang mampu untuk itu. Take the risk, tapi jangan jadiin itu alasan buat kalian santai-santai juga. IPK kita kan cuma 4 ya. Untuk ke poin 10, kita butuh 6 lagi. Dan 6-nya itu didapetin dari luar kampus. Jadi sebaik-baiknya kita kuliah dan mencari kesempatan di luar gitu. Jangan terlalu santai, tapi jangan juga terlalu ambis gitu. Wah, keren banget Kak tips dan sarannya. Aku tuh pegang banget nih yang tadi sempat Kakak bilang ke skala prioritas. Aku pun juga di luar mengikut organisasi dan aku memegang yang namanya prinsip kita tuh harus ada skala prioritas. Jadi walaupun sibuk organisasi, tapi aku tidak akan melupakan perkuliahan seperti itu. Jadi kita harus bisa menerka-nerka skala prioritas kita sebagai mahasiswa tuh apa gitu. Dan aku tuh mendapat ilmu baru gitu, kayak nasihat baru gitu yang tidak pernah aku dengar, bahwa kita sebagai mahasiswa di semester awal kita tuh jangan sprint, ya jangan terlalu ambis. Boleh ambis tapi jangan sprint gitu loh. Takutnya nanti di akhir tuh kita ada demotivasi lah, dan kita nggak pernah tahu akan terjadi apa gitu ya gitu. Dan makasih Kak Fatma atas saran, tips, pendapat, dan juga berbagi sharing session untuk video kita kali ini. Bener-bener apa ya, bukan dibahas hanya perkuliahan tapi juga tentang perempuan. Mungkin video ini singkat tapi berisi daging semua gitu, dari mulai saran, tips, dan juga lain-lain sebagainya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan ambil sisi positifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.